terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, lawatanmu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati hadirat Allah. Itu adalah kerinduan kami Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami rindu lagi terus menikmati Tuhan dalam pujian-pujian kami yang akan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Karenanya bahwa hati kami Tuhan melimpah dengan syukur untuk mensyukuri segala hal yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk mengagumi segala karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bahwa hati kami Tuhan melimpah-limpah dengan syukur itu. Berkati kami sekalian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, hamba akan menyampaikan firman Allah benar-benar dalam kuasa urapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus, dan menguduskan setiap kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Tempat ini, ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan. Semua alat-alat sarana prasarana dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah sekiranya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang suka cita memuliakan Engkau. Dan segala pekerjaan iblis kuasa setan kami patahkan kuasanya. Kami perintahkan keluar dari ruangan tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Dan hanya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sehingga kami mentahbiskan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat bangkit berdiri? Haleluya. Kita harus semangat untuk bangkit berdiri karena kita masih muda. Kita harus tetap bersuka cita. Siapa yang merasakan hari ini bahagia? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat kemudian dan berkata, hari ini kuasa bahagia. Hari
kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus hanya kepadamu, karena kami rindu untuk selalu ditaburi dengan kebenaran Tuhan Yesus. Kami rindu hidup seluruh dengan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang menjadi penolong kami, itulah yang menjadi penuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu pujian yang berkata,
silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memberikan kita kekuatan kesehatan. Kalau kita boleh lewati satu minggu ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi semua karena pekerjaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka Injil Ibrani pasal 5 ayat 12. Untuk mempersingkat waktu, saya akan baca Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat selanjutnya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut pembacaan kita pada hari ini yang saya mau bagikan kepada adik-adik, Bapak Ibu Saudara, dan orang tua saya di tempat ini. Saya memberikan judul, kita menghidupi firman. Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, usia bukanlah jaminan orang dikatakan dewasa dalam iman. Amin. Pada dasarnya ada yang puluhan tahun menjadi seorang Kristen, tapi dia tidak dewasa. Sedikit disenggol, tersinggung. Sedikit meleset kata-kata orang di sekitarnya, tersinggung. Lalu apakah itu yang dikatakan dewasa dalam iman? Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa ini sering terjadi kepada mungkin remaja atau pemuda atau dewasa madya. Tapi sering juga terjadi kepada hamba Tuhan. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Dan kalau ada, segera bertobat. Banyak orang yang sudah pelayanan, sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi masih mulai tersinggung jika dapat teguran, baik itu dari pemimpin gereja, dari atasan di kantor, atau mendapat gesekan-gesekan dari sesama orang percaya dalam jemaat. Tanpa kita sadari bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi ada di sekitar kita itu cuma alatnya Tuhan, bagaimana kita dibentuk, diproses supaya kita dewasa. Ada orang yang diberkati, kita jadikan pelajaran itu. Kenapa dia diberkati? Oh, ternyata karena dia takut Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang jatuh, kita belajar dari situ. Kenapa bisa jatuh? Karena dia tidak tahu. Jadi di sekitar kita ini tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Semua dipakai Tuhan untuk menjadikan kita pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana cara agar kita bisa menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, kita bisa melihat ciri-ciri dari orang itu. Ciri-ciri dari apa yang sudah misalnya kita mau tahu orang itu benar hidup dalam Tuhan. Orang itu benar-benar menghidupi firman Tuhan. Nah, kita dapat melihat orang itu melalui ciri-ciri yang dia miliki dalam kehidupannya. Misalnya yang pertama, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Apa-apa Tuhan. Walaupun itu nyata bahwa dia bisa melakukannya sendiri, tapi dia sadar bahwa tanpa Tuhan dalam hidup ini, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Coba saudara
baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Saya yang baca. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Orang yang mengharapkan Tuhan, hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri yang dimiliki orang yang mengandalkan Tuhan dan menghidupi firman Tuhan: melayani dan menghormati Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Sama-sama kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Bisa dikatakan, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, sama-sama kita katakan, dia akan dihormati Bapa. Adik-adik remaja, mungkin dalam pelayanan ada sesuatu yang kita kerjakan di dalam tugas-tugas kita, ada suatu penghargaan. Misalnya kita mendapat peringkat, lalu kita diberikan hadiah dari baik itu kepada dari dosen atau guru kita. Betapa berharganya itu, betapa menyenangkan itu dalam kehidupan kita. Tapi di sini dikatakan, kalau kita melayani Tuhan, bukan manusia yang memberikan kita penghormatan atau hadiah, tapi siapa yang memberikan? Itu Allah sendiri yang memberikan. Jadi jangan selalu mengeluh, apa-apa mengeluh, aduh capek, Pak Pendeta capek, jangan dulu karena saya lagi sibuk ini. Bayangkan, saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira kalau Tuhan, saya tidak meminta-minta ya, tapi ini cuma ilustrasi ya. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita sakit, kira-kira kita masih bisa kuliah? Atau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita karena kita membelakangi Tuhan, masih bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Mari, itu harus kita sadari bahwa di atas dari semuanya itu Tuhan yang lebih utama. Saya sering melakukan dan mempraktekkan ini dalam kehidupan saya. Contohnya, ketika saya tidak punya uang, di dompet saya tinggal 50.000. Lalu misalnya orang itu sangat membutuhkan, saya berani investasikan itu. Saya berani meminta Tuhan, karena saya percaya bahwa uang 50.000 ini bisa berlipat kali ganda. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berani menguji Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Lewat apa? Lewat perpuluhan. Tapi saya tidak berbicara tentang perpuluhan di sini. Saya cuma berbicara tentang kesungguhan kita untuk menghidupi firman Tuhan. Percuma adik-adik dan saya juga pribadi, kalau kita hanya datang ke gereja, kita hanya mendengarkan firman Tuhan, lalu firman itu lalu dan tidak kita lakukan. Kehidupan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu tentang firman, tapi seberapa banyak yang kita sudah lakukan untuk itu, seberapa banyak yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ciri-ciri yang ketiga adalah ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah, berbagai kesesakan, kita tetap tenang. Coba salah satu adik-adik baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita diam di tengah badai. Kita diam di tengah gelora yang sedang bergoncang. Satu Korintus pasal 10 ayat 13. Sudah dapat? Silakan dibaca. Satu Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak
Haleluya. Firman ini sudah terlalu sering kita dengar. Bahkan sudah kita hafal, tapi jarang kita memaknainya. Kenapa saya katakan jarang kita melakukannya? Karena buktinya ketika banjir, ketika angin kencang atau gempa, kita masih panik. Amin. Jadi benar ya Bapak Ibu, bahwa firman ini memang sudah kita hafal, tapi sudah kita lakukan. Haleluya. Kita tahu bahwa pencobaan ini cuma alatnya Tuhan untuk mendewasakan kita. Bagaimana kita merespon itu? Apakah kita tetap tenang? Lalu mungkin angin kencang atau gempa bumi, memang secara manusia karena kita masih ada di dunia ini, memang karena kita kan masih ada daging. Tapi kita juga harus memakai senjata-senjata Tuhan yang diberikan kepada kita lewat firman-Nya. Nah, kalau kita tidak menghidupi itu, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh si jahat. Saya melihat keadaan seperti saat ini, jangankan secara gempa, angin kencang, jangan panik. Tapi bukan cuma itu, yang paling parah lagi sekarang, banyak penipuan hipnotis lewat handphone, membuat kita panik, membuat kita tergoncang. Ketika kita ditelepon, halo, anak ibu sedang ada dalam penjara, anak ibu sedang ada di dalam rumah sakit, lalu kita panik. Padahal seharusnya kita berdoa, Tuhan berikan saya ketenangan. Saya mau menyaksikan kehidupan saya ketika waktu itu anak saya mengalami kecelakaan. Saya bingung juga. Saya berpuasa, saya sedang berpuasa karena waktu itu hari Sabtu. Lalu tiba-tiba jam 11 saya datang salah satu temannya, dia katakan, "Tante, pergi kecelakaan." Lalu ini saya terguncang, tapi itu manusiawi, itu daging. Saya terguncang, saya tidak tahu berkata-kata, tapi saya bilang, "Tuhan tolong, darah Yesus. Mungkin kalau umur saya waktu itu sudah 40-an, mungkin langsung stroke, karena memang sudah terguncang. Saya bilang, "Tuhan, darah Yesus, Tuhan tolong. Sampai saya ingat itu, ini badan ini terguncang. Saya bilang, darah Yesus, Tuhan tolong, darah Yesus." Karena saya mau pergi, ini badan betul-betul seperti ada remote-nya, langsung kencang-kencang. Itulah karena kita kaget. Tapi kita tahu bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun kita mendapat kabar yang seperti itu, tapi kita harus tetap tenang menghadapi masalah itu. Karena walaupun kamu berlari, kalau memang sudah diizinkan Tuhan untuk maaf kata, Tuhan memanggil anak kita, ya kita harus rela. Karena itu hidup ini untuk Tuhan, dan semua yang kita miliki, baik itu harta, rumah maupun saudara dan suami, anak-anak kita, semua miliknya Tuhan. Cuma kita dipercayakan untuk merawat mereka. Tapi kalau Tuhan mau bilang saya mau ambil, kita mau apa? Saya kalau Tuhan bilang mau ambil, saya mau bilang apa? Jadi kita tetap tenang, percaya pada janji Tuhan bahwa pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan saya. Saudara ingat ceritanya Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya. Tuhan tahu bahwa Abraham ini sangat mengasihi anaknya. Tapi Tuhan menguji dia, apakah dia akan lebih mengasihi anak ini atau lebih mengasihi Tuhan. Dia tahu itu persis, bahwa anak ini sudah diminta puluhan tahun sampai 90 tahun umurnya Sarah pada waktu itu untuk menanti-nantikan anak ini. Tapi setelah itu dia diminta untuk dipersembahkan. Bayangkan, Tuhan itu mengerti bahwa dia membutuhkan anak ini. Kan anak ini saya sudah janjikan untuk memperbanyak keturunan Abraham. Tapi Tuhan cuma mau melihat ketaatan kita. Dan ketika dia hendak mempersembahkan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan ganti, yaitu korban bakaran yang berupa ternak, bukan anaknya yang diambil.
Mari kita responi itu, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Mungkin pasangan kita menyebalkan, saya pun pasangan saya menyebalkan, tapi saya selalu berusaha mengimani itu, bahwa ini caranya Tuhan untuk memproses karakter saya, karena saya juga keras. Jadi Tuhan mau memproses saya lewat suami yang bandel, yang keras kepala, yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri, supaya saya lebih tunduk di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, ternyata saya ini keras, tapi ada yang lebih keras dari saya, maka saya harus mengalah. Haleluya. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah berpikir positif dan tidak mudah tersinggung atau sakit hati atau bahkan menyimpan kepahitan. Adik-adik, apa yang membuat kita lambat bertumbuh dalam iman? Karena kadang-kadang kesalahan yang sudah 5 tahun yang lalu, mungkin orang-orang sudah menyakiti kita atau memutuskan kita atau apa saja itu, kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni mereka. Kenapa? Karena terlalu menyakitkan. Tidak Tuhan, terlalu sakit Kak Tuhan, cukup di pengorbananku Tuhan, tapi tidak pernah dihargai. Sulit sekali mengampuni itu Tuhan. Tapi kita harus belajar mulai hari ini bahwa tidak ada dosa yang tidak harus kita ampuni. Semua kesalahan orang harus kita ampuni, supaya Tuhan membawa kita ke rancangan-rancangan yang lebih dahsyat. Karena kita ini, kalau kita mau hidup terus di dalam, ibaratnya kita main game. Adik-adik sudah pernah main game ya? Pasti semua sudah main game, saya juga sering main game. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan game satu level, kita tidak bisa lanjut ke level berikutnya. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita masih mendendam orang lain, kita bilang iya Tuhan sudah diampuni itu, tapi iya tunggu kok. Nanti saya berhasil, anak-anakmu yang jadi bawahanku saya akan balas. Ada yang begitu ya. Anak-anak mahasiswa jangan tersenyum, ketawa. Kadang-kadang secara manusia kita memang mengalami hal itu. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini bahwa kita harus mengampuni. Kenapa? Kita harus mengampuni. Enak saja dia sudah menyakiti saya sedemikian rupa, sulit sekali loh uangku tidak dikembalikan. Nah, begitu kan? Tapi kita harus belajar bahwa bukan orang lain yang rugi kalau saya menyimpan kesalahan orang lain, tapi itu akan menggerogoti tubuh saya, hati saya untuk hidup dalam kepahitan sampai iblis itu mempergunakan sekali-kali waktu kamu akan melakukan suatu perbuatan yang sangat-sangat kejam kepada orang itu sehingga kamu jatuh dalam dosa. Jadi kita harus saling mengampuni, karena itu kalau kita memendam kepahitan itu tidak akan bisa membuat kita bertumbuh di dalam iman. Kita harus melepaskan pengampunan. Anak-anak Tuhan itu ciri khasnya adalah mengampuni dan melupakan. Haleluya. Saudara mau mengampuni dan melupakan? Kalau ada mantan-mantannya yang sudah pergi sama orang lain, jangan ditangisi. Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya sudah berdoa, Tuhan semoga saya berjodoh dengan dia. Tapi kenyataannya Tuhan, dia lebih memilih orang yang lebih glowing. Puji Tuhan. Artinya Tuhan siapkan yang terbaik untuk saya. Saya juga begitu. Dulu saya mencintai sekali. Sudah pasti ini Tuhan, karena dia ini hamba Tuhan. Sudah pasti ini jawabanku. Sudah Tuhan ini sampai berpuasa berhari-hari. Tapi kenyataannya Tuhan tidak menjodohkan. Tuhan tidak mempersatukan. Itu artinya bagaimana respon kita? Kita responi bahwa ternyata ada yang lebih indah dan lebih ganteng dan lebih glowing kadang-kadang. Haleluya. Jadi jangan dikit-dikit pasang status. Nanti kungkak dari belakang. Memang pekerjaannya itu orang-orang dunia suka nikung-nikung dari belakang. Dan tahu berhubungan sudah lama sama orang ini, tiba-tiba ditikung dari belakang. Begitulah pekerjaan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi apapun itu, mau ditikung dari kiri kanan, samping belakang kiri kanan, tidak masalah. Anak Tuhan itu selalu disiapkan yang terbaik. Amin. Percaya saja. Intinya kamu harus layani Tuhan.
Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, poin keberapa nih? Poin yang kelima, mudah mengampuni. Tadi sudah itu, mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Mau lihat di mana firman itu mengatakan? Coba buka Filipi pasal 3 ayat 13. Karena saya sudah tidak sempat mencatat, maka baca Filipi pasal 3 ayat 13. Saya mau mahasiswa yang baca dan keras suaranya. Filipi pasal 3 ayat 13. Silakan berdiri. Filipi pasal 3 ayat 13. Itu saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang dilakukan. Haleluya. Jadi sudah tahu itu kenapa kita harus tidak menyimpan kepahitan. Adik-adik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus seorang pemberontak dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan hidup di akhir hidupnya sangat miris karena dia digoreng hidup-hidup. Padahal dia setia loh sama Tuhan, bahkan dalam penjara pun dia tetap setia membuat konsep, menulis surat kepada Filipi untuk memberkati jemaat di Filipi. Bayangkan, kalau kita pikir secara manusia, dia akan mendapat upah yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi itu kenyataannya kenapa di akhir hidupnya dia mendapatkan itu? Dan kenapa dia mau? Karena Tuhan tahu bahwa sekeras hati apapun manusia, dia itu tertuju kepada hatinya. Bukan dari latar belakangnya yang baik, dia keturunannya anaknya pendeta, tapi kebanyakan yang saya lihat bahwa Tuhan itu memakai orang-orang yang latar belakangnya buruk dan diubahkan menjadi luar biasa untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki hati yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau dibentuk. Ada banyak orang yang hatinya keras, yang sukar diubahkan. Ada banyak orang yang memiliki prinsip bahwa saya itu punya prinsip, dia tidak bisa dirubah-rubah. Kalau prinsip yang seperti ini, itu sulit sekali untuk dijamah Roh Kudus, sulit sekali untuk diubahkan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia hidup memakai logikanya sendiri. Kadang-kadang saya kalau menyampaikan firman Tuhan itu di tengah-tengah keluarga, puji Tuhan tidak ada di jemaat ya. Dikatakan begini, masuk akal kok kamu begini-begini. Masa ada begini-begini dikatakan di firman Tuhan itu? Masuk akal kok kamu? Pokoknya banyaklah yang di dalam ayat-ayat Alkitab ini yang dipakai untuk menyerang kita. Tapi saya katakan, itulah bedanya kamu dengan saya. Kenapa Tuhan mau pakai saya? Karena saya ini mau tunduk di hadapan Tuhan dan karena saya ini bodoh dan mau dirubah sama Tuhan. Tapi kalau kamu selama menghidupi semua apa yang di dalam pikiranmu itu, kamu tidak akan pernah bertumbuh. Saya katakan bahwa seberapa banyak kita jatuh di dalam Tuhan, kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya orang lemah, tanpa Tuhan dalam kehidupan ini, saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Tapi orang-orang yang hanya melihat dari satu titik saja dan di situ dia terus menghakimi orang, percaya saja tidak akan pernah itu bertumbuh imannya. Lanjut yang poin yang keenam, ciri-ciri orang yang menghidupi firman Tuhan. Taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kalau kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, ayat ini sangat-sangat memberkati saya dan menjadi penopang dalam kehidupan saya sehingga saya bisa ada sampai titik ini. Silakan baca Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ke 14. Agak panjang ini. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14.
perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus taat dan setia melakukan firman Tuhan? Dan apa yang kita petik dari itu? Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yang sudah baca silakan, yang sudah dapat silakan dibaca. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ya, silakan Adik Michelle. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan sukses. Amin. Jadi 14, silakan lanjut lagi. Apabila engkau tidak menyimpang kepanen atau berkerik dalam perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti arah lain daripada Amin. Jadi apa janji Tuhan kalau kita setia kepada Tuhan? Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus membawa kita naik dan bukan turun. Amin. Percaya Bapak Ibu bahwa kita akan terus naik dan bukan turun. Kita belajar lagi dari ada dua tokoh dalam Alkitab ya. Ada Ibu Maria dan Marta. Lukas pasal 10 38 ayat 42. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai saudara lagi yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40. Sedang Marta itu sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan ini. Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mungkin akhir-akhir ini kita sibuk mempersiapkan masa depan kita karena mengingat bahwa zaman ini semakin canggih, semakin teknologinya juga semakin, kalau saya yang lulusan dulu 2006 sudah ketinggalan zaman. Kalau saya tidak memacu diri saya untuk mengikuti perkembangan, maka saya akan ketinggalan. Tapi saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu untuk menuntut ilmu, itu sangat perlu, karena itu juga menunjang sebuah selain karir juga dalam pelayanan. Tapi saya katakan bahwa di atas hikmat manusia itu masih ada iman. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, sesuatu yang mustahil bagi dunia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Jadi saya tidak katakan bahwa jangan belajar karena beriman bahwa saja. Tidak. Harus iman itu iman juga pendidikan juga diperlukan, karena kalau bukan pendidikan saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan walaupun masih jauh dalam kesempurnaan. Tapi saya katakan bahwa di atas hikmat kita, pengetahuan kita, masih ada iman yang harus kita utamakan. Jadi Maria ini, Marta ini sibuk, jadi ceritanya dia memanggil Tuhan mampir ke rumah setelah Tuhan masuk. Dan bukan cuma Tuhan Yesus sendiri, karena ada rombongannya. Dan setelah itu Marta mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana dia memperlakukan Tuhan, menjamu Tuhan dengan baik. Sementara Maria ini mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Lalu mungkin karena Marta ini sudah capek sekali nih, sudah capek nih masak, bikin bubur
bubur apa itu, kacang merah atau apa segala macam. Nah, dia sudah menyiapkan makanan nih. Dia bilang, Tuhan, apa dikatakan tadi di sana? Dan Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku? Jadi dia katakan, Tuhan, kenapa kamu biarkan itu saudaraku duduk-duduk bisa saja, tidak bantu kamu dong. Nah, tapi Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara itu adalah kesibukan dunia, di mana membuat badan kita capek, lelah. Memang karena kita masih di dunia, memang kita harus kerja. Tapi di atas semuanya itu kita harus mendahulukan Tuhan. Jadi Tuhan katakan bahwa kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu, bahwa Maria telah memilih bagiannya yang baik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya bahwa kesibukan apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, tetapi yang paling perlu itu adalah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat, supaya ada suatu terobosan baru yang Tuhan kerjakan yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi berkat dan tidak perlu kita berkhotbah, karena lewat perbuatan kehidupan kita itu, buah dari pekerjaan kita itu yang nampak dalam kehidupan kita dapat dibaca orang lain. Wow, sungguh ada betul itu Tuhan di dalam hidupnya itu orang. Tuhan betul-betul menyertainya. Kemudian contoh yang kedua, saya akan bacakan lagi, mohon maaf kalau waktunya masih terlalu banyak. Kisah tentang perempuan Sunem. Ada seorang perempuan kaya bernama perempuan Sunem. Suaminya mungkin sibuk di ladang. Perempuan ini tahu apa yang terbaik. Dia melihat setiap kali Elisa itu lewat melalui daerahnya. Mungkin dia lihat kasihan Nabi ini setiap kali lewat daerah itu, kecapean, lelah sekali. Tidak ada tempat buat dia istirahat. Lalu perempuan ini berbicara kepada suaminya. Dia katakan, Pak, ayo bangun kamar buat Nabi itu. Lalu suaminya itu berkata, baiklah istriku. Yang punya uang kan suaminya, yang cari uang itu kan suaminya, istrinya cuma bendahara. Tapi ide dari perempuan ini, mungkin suaminya punya banyak uang, tidak pernah terpikirkan bahwa itu kasihan Nabi yang diurapi Tuhan. Kenapa dia sering-sering lewat di sini? Alangkah baiknya kalau kita buat. Tapi itu tidak pernah terbesit dari pikirannya, dan ide itu datangnya dari istrinya. Maka mereka membangun bilik untuk Elisa. Ketika itulah Elisa bernubuat apa yang dinubuatkan, karena perempuan Sunem ini tidak memiliki anak. Lalu Elisa menjanjikan bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Dan betul, diberikan seorang anak laki-laki. Ketika anak itu mati, dibangkitkan kembali. Ceritanya ketika mereka mengungsi karena kelaparan, si perempuan Sunem dan istrinya ini meninggalkan harta bendanya, tanahnya pun dia tidak titipkan kepada orang-orang. Maka sekali waktu tanah ini diambil orang, karena dibilang tidak ada orangnya ini, karena ini perempuan Sunem pergi mengungsi bersama suaminya, keluarganya. Nah, ketika anak itu dan satu kali ketika Raja Israel sedang berbicara dengan seorang anak daripada Nabi Elisa, dan abdi Allah ini menceritakan tentang perempuan Sunem, di mana anaknya itu ketika sakit dibangkitkan kembali. Sedang ia berbicara dengan seorang anak buah daripada Nabi Elisa, dan abdi ini bercerita tentang perempuan Sunem yang anaknya mati dan dibangkitkan kembali. Raja begitu antusias, dan antusias artinya dia penasaran mau ketemu dengan perempuan Sunem ini, karena dia penasaran bahwa perempuan ini dia penasaran apa yang terjadi dengan perempuan Sunem ini, sehingga dia mau hendak bertemu. Dan tiba-tiba ketika dia sedang berbicara dengan salah satu anak buah daripada Elisa ini, tiba-tiba perempuan itu muncul. Dia melaporkan kepada raja dan dia berkata, Raja, tanahku diambil orang. Dan bujang itu berkata, karena dia antusias untuk mencari perempuan itu, dan
bujang daripada Elisa ini berkata, "Raja, inilah perempuan yang saya ceritakan itu." Lalu raja itu bertanya kepada perempuan itu, "Betulkah begitu ceritanya bahwa anakmu dibangkitkan kembali waktu mati?" Lalu ia bersaksi, perempuan Sunem ini bersaksi bahwa anugerah Allah besar. Lalu apa yang terjadi? Dikembalikanlah tanah dan semua hasil yang dirampas sekian tahun dikembalikan semuanya. Pada masa itu kita menyadari bahwa sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan butuh proses. Ada waktunya Tuhan akan mengembalikan itu. Cuma Dia mau lihat kesungguhan kita untuk mengorbankan sesuatu, untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saya percaya, saya imani bahwa apapun yang saya lakukan untuk hamba Tuhan, saya tidak lakukan itu untuk Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, tapi saya lakukan untuk Tuhan, dan saya berusaha untuk menyutangi Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu Tuhan perhitungkan, karena walaupun gembala kita tidak akan bisa membalas itu, tapi saya percaya bahwa mungkin Dia akan membalas, Tuhan akan membalas itu lewat keturunan kita di kemudian hari. Itu saya imani. Maka setiap kali ada sesuatu itu, jangan selalu kita nilai berapa harganya, tapi kita harus percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, baiklah kita itu lakukan untuk Tuhan, sehingga hasilnya mau mengecewakan, mau membahagiakan, itu kita tidak akan kecewa karena kita sudah lakukan untuk Tuhan. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan kesaksian hidup saya ketika saya sedang mengkonsep renungan saya hari ini. Saya menyusun dari pagi, mulai hari Senin ya. Saya bilang, dia ada teman yang katakan, "Bu, lagi ngapain?" Saya bilang, "Lagi ini bikin khotbah. Saya mau pelayanan hari Minggu." Dia katakan begini, "Ibu masih lama loh, masih 1 minggu." Saya bilang, "Iya betul, tapi itu harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya ketika kita tampil kita betul-betul menjadi berkat, dan bukan cuma sekedar kita tahu saja, tapi itu nampak dalam kehidupan kita." Nah, singkat cerita Bapak Ibu, sore, karena pagi saya konsep tapi belum selesai juga. Ternyata kalau kita memakai konsep dari pikiran kita itu tidak ada gunanya, tapi benar-benar kalau kita katakan, "Tuhan, Kamu yang berbicara, Tuhan, saya bodoh." Dan bayangkan dari 1 minggu itu saya mempersiapkan konsep, tidak ada yang jadi-jadi. Baru saya mulai mempermantapnya itu dari hari Sabtu. Dan tahu gak saudara, ketika saya sedang menyusun konsep di hari Senin itu, tiba-tiba saya mendengar informasi bahwa dari bos saya bahwa tidak ada kok yang lulus di cabang wilayah, 1 pun tidak ada. Masih bisakah saya melanjutkan konsep ini, Bapak Ibu? Saya bilang, "Tuhan, belum Ibu sampaikan ini firman, sudah datang di ujian. Mampukah saya melewati ini?" Bapak Ibu juga berbicara tentang pengorbanan, sesuatu yang berharga yang kita korbankan kepada Tuhan dan harus kehilangan. Tapi saya mulai merenungkan lagi. Jauh sebelum saya ujian di BKD itu, saya bilang, "Tuhan, saya akan ikuti ujian, tapi selebihnya itu kehendak Tuhan yang jadi. Saya tidak mau memaksakan lagi." Bilang, "Tuhan kasih lulus." Saya tidak mau lagi. Saya belajar dari situ. Saya tidak mau memaksakan kehendak saya sama Tuhan. Saya mau betul-betul itu kehendak Tuhan. Saya mau ikut ujian di Tuhan. Tapi untuk hari ini saya tidak akan minta kepada Bapak Pendeta untuk mendoakan saya supaya saya lulus, tapi saya mau itu kehendak Tuhan yang jadi. Ini menghidupi firman Tuhan ya. Masih ada kaitannya ya. Kenapa saya share itu? Karena ini betul-betul firman yang hidup dalam kehidupan kita. Lalu singkat cerita, malamnya dia bilang, "Hermina, Abda, dan Ayu Lestari ke rumah. Besok pagi jam 9." Lalu ke sana, saya berpikirnya bahwa saya akan diberikan kesan-kesan yang terakhir. Itu malam saya menangis, bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan, tapi kesan-kesan selama kurang lebih 5 tahun itu. Saya bilang, "Tuhan, aduh, sangat menyedihkan kalau diingat lagi, karena bagaimana ya, kita sudah kayak saudara dengan teman-teman, tiba-tiba kita akan berpisah seperti itu." Lalu setelah rapat jam 9 itu sudah disampaikan bahwa
memang betul kamu tidak lulus kompetensi, tapi kepala dinas katakan bahwa kita kembalikan lagi kepada bidangnya masing-masing. Terserah bidangnya masing-masing mau siapa yang mau dia pakai, karena ketika datang tim BKD dia menampilkan semua itu yang lulus, ternyata yang lulus itu orang yang tidak pernah aktif bekerja, dia memperoleh nilai yang 30 ke atas, sementara Bapak Ibu nilai saya cuma 25, yang teman saya yang sarjana hukum itu dia memperoleh nilai 28. Pernah juga saya protes, saya bilang, Pak, kenapa harus kita disamakan soal dengan S1? Saya kan cuma SMA. Saya memang begitu, saudara. Saya tidak malu-malu di dalam instansi itu. Kalau saya dikasih begitu, saya langsung protes. Saya bilang, Pak, saya kan cuma lulusan SMA. IQ saya pasti beda dong dengan yang S1. Nah, dikatakan. Dia tidak dijawab. Dan ternyata memang betul itu. Tapi saya bilang, luar biasa loh. Saya mendapatkan nilai 25 itu. Nah, saya bersaing dengan S1 ya, luar biasa. Singkat cerita, dikatakan begini, kemarin saya sudah diminta usul daripada kepala dinas, dan 3 poin itu pasti masuk, dan jangan mau takut dari mana, karena saya lihat juga itu kinerjanya orang. Tidak mungkin saya mau lihat dari IQ-nya saja, biar dia pintar. Kalau tidak ada integritasnya, tidak ada kinerjanya, Bapak Ibu, betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Sebelum saya ujian besok, orang-orang di cabang itu pegawai dia WA saya bilang, Bu Her, sudah ketemu sama kepala cabang? Saya bilang tidak. Dia bilang, pergi ke sana supaya di lobby grup. Tidak, saya tidak mau. Bahkan saya sampaikan di grup cabang itu, saya bilang, untuk hari ini saya tidak akan meminta bantuan kepada siapapun. Pokoknya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan melihat kinerja saya selama ini bahwa memang masih layak untuk dipakai, maka dia akan menjamah setiap hati. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Islam semua loh di situ. Saya katakan di situ, Tuhan akan menjamah setiap hati pemimpin untuk menggerakkan dia untuk memakai saya kembali. Kalau memang saya layak, tapi kalau saya tidak layak, berarti memang itu yang Tuhan mau, karena ada lahan baru yang Tuhan siapkan untuk saya. Dan di sana akan menjadi berkat lagi di sana. Karena hidup seperti yang saya katakan, bahwa hidup ini bukan seberapa banyak yang kita tahu, seberapa tinggi titel yang kita miliki, tetapi seberapa besar kualitas hidup kita di hadapan Tuhan, seberapa banyak kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan sering saya bertukar pikiran dengan kepala cabang. Saya bilang, Pak, berhenti di saya deh. Masalahnya ini Pak, belum juga pasti tidak ada juga SK kedua. Nah, bilang, jangan macam-macam. Betapa baiknya pimpinan ini kepada saya, mempertahankan saya sampai mati-matian. Dia itu marah-marah di dalam rapat itu karena dia katakan tidak boleh